Aduh. Tuan Semut. Aduh. Pas siapa? Aduh. Rada ngap ya. Tapi tenang naon daripada saya ngidar lah. Iya. Saya orangnya hiperaktif lah. Wah, pantas saya belum kenal nih. Namanya siapa nih kalau boleh tahu? Oke, perkenalkan nama saya Aan. An Semut kan? Oh, Aan. Ya. Kasihan sekali ya Anda. Kalau di absen di kelas pertama terus. Iya, dulu waktu SMA tuh presentasi pertama, dipanggil pertama. Tapi saya jadi siswa terpintar di kelas saya karena berani. Bahkan di teks proklamasi ada bekas kopi. Oh, iya ada bercak kopi. Ya, ada bercak kopi. Itu saya yang menggedor. Ternyata bangsa Anda maksud saya karena kan bukan pemain film. Iya. Di film ini sampai dikisahkan merekrut pemain sirkus Iya. untuk membuat burung-burungan menakuti belalang itu. Iya. Itu apakah musuh Anda memang belalang sebenarnya atau bagaimana? diceritakan sebenarnya kita akrab lah dengan belalang. Ya, berbicara Bugs Life, kita sebenarnya tidak bermusuhan dengan belalang. Itu hanya skenario film saja, Pak. Skenario film yang dibuat sutradara agar terlihat sedikit lebih dramatis ya, menarik lah gitu. Karena belalang kan sedikit seram juga ya penampilannya. Ya, betul. Belalang tuh. Pokoknya lucu lah ketika adegan yang bikin burung-burung itu tuh. Iya, itu lucu. Memang menarik. Saya juga tidak terpikirkan. Saya juga ingin tertawa. Nah, dan kan yang saya tahu film yang dibintangi Anda itu cuma Ant-Man, A Bug's Life, Ant-Man 2 kan? Iya. Apakah ada film-film lain yang Anda bintangi? Ini yang perlu saya klarifikasi dan saya kasih tahu Ya. pada pemirsa nih. Karena menurut artikel yang saya baca, ternyata banyak sekali film yang Anda bintangi itu yang bangsa semut bintangi gitu. Iya, ini yang belum tahu nih ya. Bangsa kita, hampir semua film yang ditayangkan di bioskop kami ada. Oh. Cuman ada yang menjadi figuran. Film apa coba keluarkan? Apakah di film Titanic ada? Ada. Kita ada di film Titanic. Itu kan di tengah laut nih. Anda di sebelah mana? Di scene mana? Di scene mana Anda? Saya di situ berperan sebagai pelayan di kapal Titanic. Di Jack pas terdampar di laut bersama Rose Pada saat kapal tenggelam. tenggelam. Ya, pada saat Jack ngambang. Iya, bangsa saya ada di kayu yang dipegangi Jack. Oh. Tidak terlihat kan? Saya baru tahu. Boleh ditunjukkan di nanti. Iya, kasih boleh di bukti-buktinya. zoom lah, di zoom. Ada saya dekat tangan Jack. Nanti tolong editor tampilkan adegan scene bangsa semut di balok di papan kayu Di Jack. papan kayu Jack. Nanti kirim ke saya fotonya untuk saya tampilkan. Iya, nanti Boleh ada dilihat ini dia. Iya. Ya, itu Pak. Sekarang di film tadi film Titanic. Kalau semua ada berarti di film Apocalypto. Wih, Tahu film Apocalypto? itu Pak yang lari-larian kan? Iya. Ada saya Pak. Kaum saya ada di situ. Di tiap pohon yang dia jumpai ada. Bahkan saya menempel di pundak pemeran utama. Wah, Kaum ada saya. Anda. Iya. Oh. Menempel di pundak. Ada bukti. Ada bukti, boleh di zoom pokoknya. Boleh. Setiap film yang ada yang keluar di bioskop, kaum kami ada Pak. Nanti coba kirimkan ya. Ada. Iya. Editor tampilkan. Ada. Kita semua ada. Di film apapun kami ada, cuman perannya figuran. Wah, menarik sekali. Sebagai pemanis. Saya baru tahu itu tentang hal itu. Kalau di film seperti action film 300, tahu Bapak yang ada adegan This is Sparta. Oh. Itu mah Pak. Anda di mana itu Anda? Itu kan yang membuat jatuh si musuhnya. Iya. Kaum saya Pak. Oh. Bukan si pemeran utama itu. Bukan Pak. Oh. Itu hanya adegan. Anda di sebelah mananya itu kalau Di boleh tahu? kaki musuhnya Pak. Di kaki musuhnya. Kami yang membantu mendorong figuran-figuran itu. Oh. Membantu mendorong. Jadi yang pada saat si pemeran di sana menendang untuk jatuh ke lubang itu Anda di ujung kakinya gitu. Iya, saya di ujung kakinya. Berarti yang mendorong sebenarnya Anda. Iya, bahkan ada di kaum kita juga yang meninggal saat syuting, Pak. Oh iya. Iya, ada.
Ada. Kepada editor coba tampilkan buktinya. Ini dia. Ada Pak, pasti ada di tiap film kami ada. Menarik sekali. Saya bawa. Nah ini. Di film Fast and Furious. Wah, udah Apakah jelas, Pak. Bapak tahu pas adegan yang kejar-kejaran di Washington, Oh iya. di pusat kotanya New York, pusat Ingat, kotanya saya New ingat. York. Itu saya ada. Di setirnya pemeran utama, Pak. Setir Dominix, Iya, Dominix. Anda di sana? Ada saya di sana. Waduh. Ini baru saya tahu ini. Di setirnya saya. Nanti kita coba cari ya. Iya. Kita cari. Kita lihat editor. Coba nanti dicari videonya. Di zoom Di ya. zoom bagian setir. Bagian setir. Ini dia. Ada saya, bahkan berpose saya. Menarik sekali. Ini Menarik saya baru tahu ini. Betul. Itu baru perfilman ya, Pak. Semua hal-hal yang ditunjukkan di televisi, musik segala macam ada saya. Luar biasa sekali ya. Sungguh sangat tidak disangka gitu. Anda memang hewan yang kecil, sering terlewat, bahkan sering terinjak oleh Iya. manusia, yang sering dipandang sebelah mata. Ternyata begitu banyak prestasi dan pelajaran-pelajaran kehidupan yang dapat diambil dari bangsa Iya, kalian. jelas, Pak. Luar biasa. Bahkan lagu Chrisye Bapak tahu? Oh iya, lagu Chrisye. Coba nyanyikan, Pak. Yang kalau nggak salah yang kisah kasih di sekolah. Iya. Yang Malu oh aku iya. malu. Aku malu pada semua. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga seakan penuh tanya sedang apa di sini. Oh betul. Ih. Semut. Malu aku malu pada Semut merah yang berbaris di dinding menatapku tapku curiga curiga seakan penuh tanya sedang apa di sini. Ah. Menanti pacar jawabku. Itu yang nanya siapa itu? kalau Yang boleh nanya itu aktor, Pak. Chrisye membuat lagu tuh diskusi dengan kaum kami. tahu? Oh Ada kan di begitu. situ diceritakan. Iya. Bertanya sedang apa di sini? Ya. Ya itu. Oh Karena waktu saya gak tahu kalau itu lagi syuting, Pak. Semut merah tuh gak tahu kalau itu lagi syuting. jadi Iya. pada saat si penyanyi Chrisye sedang menunggu kekasihnya, semut Kan, merah iya. menceletuk gitu. Celetuk Sedang apa? Gitu. Oh, Langsung. Iya. Jadi itu jadi bahan inspirasi ya. bahan inspirasi. Bagus Pak. juga. Sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Ay, Iya. luar biasa sekali. Dijawab oleh Chrisye menanti pacar jawabku. Boleh tayangkan Iya. nanti Lagunya editor, ya, lagunya. potongan pada saat rap. Bukan rap itu bukan rap ya. Bukan rap, Pak. Pada saat lirik semut-semut merah. Iya. Ngeri pokoknya Oh, kaum ngeri. saya. Ngeri, Banyak ngeri. prestasi-prestasinya, Pak, sebenarnya cuman Hmm. kita tidak dipandang. Benar-benar ngeri sekali Ngeri Bang sekali. Ikut ini. Apalagi yang harus kita obrolkan di sini, Pak? Karena segala sesuatu pasti ada tentang saya, tentang kaum saya ada. Ini nih, Anda terkenal ada di seluruh belahan dunia. Ih, jelas, Pak. Ini luar biasa sekali kan, biasanya binatang-binatang itu hanya hewan endemik itu cuma misalkan ada di Indonesia saja Indonesia. atau beberapa negara. Tapi Anda terkenal hampir di seluruh dunia ada kecuali kutub. Iya, di Mengapa kutub. Anda tidak kuat apa bagaimana? Karena kaum kita tidak punya konveksi jaket. Oh. Oke. Iya. Di sana dingin, Pak. Oke. Tidak ada konveksi jaket. Oke. Jadi sulit ya bertahan di sana itu Iya, sulit. sulit bertahan di sana. Bahkan di sana juga kan berbicara kita yang merayap di dinding, di sana semua, Pak. Licin, Pak. Sulit. Betul. Sulit. Mungkin juga akses ke sana kan jauh, Jauh, sulit. jauh. Nah, kan tadi Anda terlibat dari, saya baru keingat terlibat dari Anda kan bangsa semut terlibat dari berbagai hal kan, berbagai Iya, kejadian. Saya baru teringat pernah mendengar bahwa bangsa Anda pernah terlibat dalam perancangan bom Hiroshima Nagasaki. Itu bagaimana Ih. itu? Berbicara sejarah ya, Pak. Ya. Kita bahkan ada bangsa kita juga yang
kena bom di Jepang. Oh, Pasti ada, Pak. iya. Karena di tiap rumah Pasti kami benar, ada. Benar, pasti ada, benar. Tapi di situ kesalahan kaum kita membantu merancang bom. Karena pemikiran-pemikiran kita tuh terkadang suka untuk gimana caranya menyatukan bangsa. Tapi ada satu profesor yang berpikir bahwa ini tidak boleh bersatu terus. Akhirnya membantu merancang bom untuk Hiroshima dan Nagasaki waktu itu. Karena tidak ingin, dia tujuannya bagus sih profesor itu. Mereka tidak ingin banyak orang yang terjajah. Karena di Indonesia itu kerja Rodi, pekerjaannya adalah semut. Iya, benar. Menjadi kuli panggul, Tapi kan menggali. semut bekerja seperti itu adalah jati diri semut kan. Iya, jadi kebanggaan Iya, semut. jati diri. Tidak ada keterpaksaan. Tidak ada, gitu. karena Memang- kan Bapak tahu kan bahwa bangsa kita bisa mengangkat benda yang berat-berat. Iya betul. Saya dengar juga kekuatan semut itu bisa mengangkat 10 kali beban Iya. tubuhnya. 10 kali loh, Pak. Nah, Manusia ngangkat beras aja sampai gemeteran. Kita 10 kali berat badan kita keangkat, Pak. Galon-galon aja mah langsung diangkat 10 sama saya. luar biasa sekali. Sangat-sangat keren. Nah, ini menjawab pertanyaan dari para pemirsa ya, dari netizen. Banyak bertanya, apakah benar jika tiba-tiba di sudut-sudut rumah ada semut bergerombol, itu tandanya? Ada yang bilang membawa rezeki, ada yang bilang juga membawa sial. Itu bagaimana, boleh diceritakan? Gini, sebenarnya itu cocokologi, Pak. Cocokologi. Cocokologi. Ketika semut diibaratkan pembawa rezeki, kita akan selalu ada di tempat yang ada makanan. Berarti kan rumah itu punya rezeki, ada rezeki Iya. dalam bentuk makanan. Iya. Gitu. Maksudnya cocokologi saja itu, Pak. Kalau berbicara semut gitu ya, itu cuma cocokologi berbicara rumah ada Nah, kalau rezeki. boleh tahu, senang apa tuh di pojokan-pojokan rumah berkumpul berkerumun tuh? Apa yang Ini. sedang kegiatan apa itu? Kegiatan apa? Apakah Car Free Day atau ada pasar tongeng mungkin di sana? Iya, saya sedikit meluruskan ya, Pak. Iya. Kaum saya tuh aktif di Karang Taruna. Hmm. Kaum saya tuh aktif di Karang Taruna. Oke. Tiap Karang Taruna pasti punya progres, punya pemikiran bagus. Yang jadi tempat berkumpulnya itu di sudut-sudut rumah. Gitu. Iya. Bahkan ya kita juga memikirkan hal-hal yang visioner tuh di sudut-sudut rumah, Pak. Jadi itu kumpul Karang Taruna Iya, sebenarnya. kumpul Karang Taruna sebenarnya. Kumpul Karang Taruna, baru tahu saya. Iya. Nah, dan ada yang menyedihkan lagi ya. Bangsa manusia kadang-kadang kalau melihat anak sebenarnya jika sedang kumpul-kumpul itu mengganggu atau tidak? Apakah itu akan selamanya di sana atau nanti juga bubar? Saya bubar, Pak. Nah, tapi banyak bangsa manusia yang melihat itu sebagai ancaman, sebagai invasi. Jadi mereka kotor lah ya, iya, kotor lah ya. Jadi mereka menaburkan kapur barus itu. Aduh. Itu emang, nah kenapa Anda sangat lemah dengan kapur barus? Mulai diceritakan. Gini, Dengan Pak. ada kapur ajaib kan gitu. Seperti kapur ajaib itu bagaimana? Gini. Ada masa kelam juga saya tentang kapur ajaib, Pak. Ya, oh ini menarik. Cerita di Bali kapur ajaib. Saya cuman pertama kali ini saya menceritakan di podcast Bapak ya, Pak, tentang masa kelam saya bersama kapur barus. Sebuah kehormatan Iya. dapat mendengar kisah di balik kelamnya kapur barus. Jadi gini. Saya tuh sebagai bapak-bapak muda lah ya. Punya anak saya 2. Oh, anak bapak 2. Anak saya 2. Anak yang bungsu meninggal. Anak yang musuh meninggal. Iya. Saya ya turut berduka, tapi kalau boleh tahu, maaf kalau tidak sopan, bisa diceritakan kenapa meninggalnya itu karena ada kejadian apa? Jadi gini, Pak. Waktu sore-sore, biasalah seorang ayah ingin mengajak anaknya bermain. Ya. Saya ajak bermain dia ke taman. Sepulang dari taman, ada manusia yang membuat bulatan kapur barus. Dan saya dengan anak saya terpisah, Pak, di situ. Oh, anak-anak terkurung di dalam. Di dalam ya. kapur barus. Saya mau menyelamatkan, saya pun akan meninggal nantinya. Betul. Ketika saya mau menyelamatkan hal yang paling mengharukan, anak saya bilang, "Sudah ayah, jangan kesini. Ayah masih perlu menjaga kakak dan ibu."
sampaikan pada ibu, aku sayang dia. Sedih gak? Anak sendiri mati di depan mata saya, Pak. Nah, Di mana otak manusia? saya turut Dia punya HAM, tapi tidak menghargai hak asasi hewan. betul. Saya turut berduka cita dengan atas apa yang menimpa putri Bapak. Bapak tahu istri saya depresi, Pak. Setiap kali melihat anak yang seumuran anak saya, dia menangis, dia rindu, Pak. Ya, saya bisa merasakan lah kehilangan seorang ibu yang kehilangan anaknya seperti apa. Ya saya sangat mengerti lah. Saya turut ikut prihatin juga, ikut menyayangkan juga akibat ulah bangsa saya, bangsa manusia yang suka iseng melingkari semut-semut gitu dengan kapur ajaib, kapur Iya. baru seperti itu. Itu hanya untuk kesenangan mereka, Pak. Padahal kita tidak mengganggu gitu, Pak. Kita tidak mengganggu. Kita menggigit kalau ya merasa terancam. Saya jadi sedih. Kameramen punya tisu gak? Kameramen tisu tong tisu. Tapi kalau gak ada gak apa-apa, gak apa-apa. Oh, iya, udah, gak apa-apa. maaf ngerepotin. Maaf, Gak bisa, terbawa suasana ini. Jadi gitu, Pak. Saya berpikir bahwa kenapa ini terjadi pada saya gitu. Padahal saya tidak merasa pernah punya dosa terhadap manusia, Pak. Sedih gak kalau bapak Betul. jadi saya? Betul ini sangat miris ya. Sangat miris. Jadi konflik gitu di bangsa semut. Di lain sisi manusia merasa terancam karena mereka pikir semut itu mengganggu. Iya, hanya pikiran mereka yang merusak. Padahal kan Anda cuma bermain dengan anak Anda, tapi ya tragedi lah ya, kecelakaan gitu. Gini aja, kondisinya seperti manusia. Seorang anak manusia sedang bermain di taman. Lalu ada orang yang iseng melingkari anaknya dengan racun. Gimana rasanya, Pak? Betul sangat Sedih kan? menyedihkan. Melihat anak sendiri mati di depan mata sendiri, Pak. Betul. Emang- Jangan terlalu sedih, Hanya makhluk sempurna lah, dari mana? Kameramen tolong bantu Lah. tisu. Kasihan. Boleh makasih. Udah, cukup, makasih. Sudahlah, kita jangan terlalu Iya, Pak. berlarut-larut dengan Saya jadi ke bawah suasana. Maaf Iya. nih, Pak, podcastnya jadi Iya, sedih iya, nih. Gak apa-apa. Maklum Kita lah, masa kelam gitu ya. jangan terlalu berlarut-larut Iya, dalam saya sudah ikhlas kok. kejadian yang menyedihkan. Dan berpikir bahwa ternyata masih ada manusia yang bisa menghargai saya seperti Bapak. Memang, nah ini juga saya perwakilan dari bangsa manusia. Iya. Sebenarnya tidak semua manusia itu sejahil itu. Masih ada manusia-manusia yang peduli terhadap hewan, Iya. yang mengayomi hewan. Itu masih banyak. Masih banyak. Memang terkadang ada oknum-oknum yang Iya, seperti itu. Mungkin kejadian masa lalu Iya. itu kebetulan ada orang yang bukan peduli ya, sedang tidak peduli lah mungkin ya. Sebenarnya yang Anda takuti dari bangsa manusia itu apa kalau boleh tahu? Saya berpikir orang intelek saya berpikir binatang intelek saja ya, Pak. Yang saya takuti dari manusia adalah pemikirannya. Munculnya kapur barus karena pemikiran manusia. Munculnya pestisida untuk mengusir hama dari pemikiran manusia. Munculnya kekuasaan dari pemikiran manusia, keserakahan dari manusia. Maka dari itu ya yang saya takuti hanya pemikirannya, Pak. Kalau diinjak saya masih rela, Pak. Karena ya mungkin ada kesalahpahaman ya. Manusia tidak melihat saya dan saya kurang cepat untuk menghindar. Saya masih menghargai itu gitu. Saya juga dengar Anda cukup takut ketika Anda sedang mengerumuni makanan atau keler, toples. Iya. Jika diketruk-ketruk itu bagaimana Iya. itu? Ini menarik sini. Saya baru tertawa. Katanya itu Iya. sangat menakutkan bagi Jadi, bangsa Anda. Gini, Pak, kita kan kerja sebagai kuli panggul ya. Iya. Dapat info waktu itu. Iya. Woi, ada toples gula terbuka. Wah. Semua kan peluang ya. Iya, kita langsung masuk ke toples itu. Bawa cepet. Pergok, Pak. Pergok itu. Saya berpikir, aduh istri saya akan ditinggalkan oleh saya, tinggalkan meninggal gitu ya. Pada waktu itu pengalaman nih, Pak. Iya. Akhirnya orang tua manusia itu bilang, kan anaknya bilang, Iya. "Mah ieu loba sireman." Ibunya bilang,
ketruken. Wah, Di situ saya deg-degan Pak, waduh diketruken anjir. Dibawa keluar diketruk-ketruk, wah saya hampir jatuh. Bahkan ada teman saya yang geger otak itu waktu itu. walah, Jatuh, benar. diketruk-ketruk. Waduh. Oh, saya mau nanya Pak nih. Emang di bangsa Bapak tuh lagi musim ngeprank ya Pak? Ya memang sekarang belakangan ini lagi trending gitu. Prank-prank itu lagi trending jadi konten gitu. Di benak saya tuh manusia tolol. Kenapa emang kenapa? Dia mencoba memecah belah bangsa kami Pak. Memecah belah dari mana kan yang saya tahu ya. Manusia melakukan prank-prank itu pada sama manusia gitu, pada sesama manusia. Emang ada yang menyinggung bangsa semut? Ada Pak, satu konten waktu itu. Jadi ada manusia yang meneteskan susu di meja. Ada kawan saya yang datang. Dia berniat untuk memberitahu kawan-kawannya bahwa dia tidak mau untuk sendirilah pokoknya. Ngasih tahu ke kawan-kawannya. Oh, ayah susu. Akhirnya udah ngasih tahu, susu itu dihapus. Teman saya, kawan saya disebut penyebar hoax. Oh, Dibully Pak. Penyebab kayak gitu. Anda membawa hoax. Dikucilkan Pak. Satu-satunya semut yang menyebarkan hoax adalah kamu. Dia dipenjara. Sekarang dipenjara. kita baru tahu ya. Oh, saya baru ingat saya. Kalau nggak salah itu di TikTok ya. Iya, di TikTok Pak. Yang lagunya When Somebody Love Me. Benar. Waduh, well you beautiful. Hah. Ya gitu kan. Everything has beat the pool. Everything has changed. Oh, itu bukan. 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 Itu make up Pak. Iya. Itu Pak yang membuat saya resah gitu. Bangsa saya dipecah belah oleh karena konten. Hanya sekedar konten. Iya. Saya juga baru tahu tentang itu. Karena kita udah kekerasa ini ngobrol udah panjang lebar. Udah mau maghrib juga ya Pak. Iya ini udah dilihat matahari juga Iya. udah tenggelam ini. Ya, saya kebagian juga azan sekarang. Sekarang kita singkat pesan singkat saja. Pesan untuk bangsa manusia dan bangsa semut. Boleh. Pesan saya untuk bangsa semut. Boleh silakan berbicara Boleh. di kamera. Iya. Boleh di flash. Makasih. Anjing serap euy. Dan kieu aing. Silakan berbicara. YouTuber. Pesan saya untuk bangsa semut, jangan mau diadu domba. Kita lahir dengan kultur yang kuat. Pertahankan itu. Apa yang sudah diajarkan oleh para ketua-ketua, para sesepuh-sesepuh, tolong dipanjangkan umurnya perjuangan itu. Dan untuk bangsa manusia, jangan sesekali menuduh kesemutan karena itu bukan dari saya. Tapi di bangsa saya juga ada yang namanya kemanusiaan. Bagaimana kemanusiaan? Ketika ada makanan dan dia serakah, itu penyakit kemanusiaan Pak namanya di kaum saya. Itu. Dan juga untuk manusia, tirulah apa yang kami lakukan. Nah. Sebab di Pancasila sudah tertulis persatuan. Nah, sebelum berakhir konten kita kali ini, saya boleh selfie dulu. Boleh. Selfie dulu. Iya. Saya tangannya gimana Pak? Bebas ya, Saya terserah. pengen ngerangkul cuman susah. Gua mungkin Nantilah. susah lah. Ya udahlah. Gini aja ya. Udah gini. Tuh, foto dulu untuk kenang-kenangan. Untuk kenang-kenangan. Dengan bangsa semut. Iya. Yo, tuh 2, 3. Iya, terima kasih. Iya, Terima makasih kasih Bapak. banyak. Terima kasih banyak. Kapan lah kita ngumpul bareng. Terima kasih atas kisah yang inspiratif. Kisah inspiratif, banyak sekali pelajaran yang bisa dapat diambil. Terima kasih sudah datang di acara Bincang Predator. Untuk pemirsa semua bisa diambil sisi positif dari bintang tamu kita yang satu ini. Banyak sekali hal-hal yang cukup menginspirasi dari bangsa semut. Sampai bertemu, terima kasih sebelumnya. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya bersama saya Wahsari. Ingat, Bincang Predator. Semua hewan adalah predator, tapi tidak semua predator adalah hewan. Sampai jumpa.